Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni, NPM 1811080086, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas emosi dan cara mengontrol emosi. Nah, pernah gak sih kamu melihat teman yang lagi marah, wajahnya itu memerah? Atau pernah gak kamu ketika lagi menahan marah, jantungnya dedekan tak menentu? Atau pernah gak sih kamu melihat orang yang lagi marah, dia langsung membanting pintu dan barang di sekitarnya? Nah, apakah semua itu termasuk emosi? Yuk langsung saja kita simak videonya. Emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Jadi teman-teman, semua ekspresi yang keluar dari diri kita adalah emosi. Entah itu bahagia, gembira, marah, sedih, kecewa, semuanya adalah emosi. Lah kok bisa? Bisa dong, karena emosi itu terbagi menjadi dua. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti apa? Ya, semua emosi yang membahagiakan. Sedangkan emosi negatif, semua emosi yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Contohnya seperti marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Contoh realnya nih, seperti teman-teman ketemu orang yang kamu sukain, terus ternyata dia juga suka nih dengan kamu. Tentunya kamu akan berbunga-bunga bahagia. Nah, ini contoh dari bagian emosi positif tadi. Contoh negatifnya, kamu lagi ngantri beli makanan, lalu ada orang yang menyerobot duluan di depan kamu, dan tanpa mengantri tentunya kamu akan marah. Nah, itu adalah emosi negatif. Paham ya perbedaannya? Nah, dari teori tadi, sekarang kamu pasti bisa membedakan di gambar ini mana yang emosi negatif dan mana emosi positif. Seperti gambar ke-1 dan ke-3 adalah negatif, dan gambar ke-2 dan ke-4 adalah emosi positif. Nah teman-teman, pada dasarnya emosi itu harus diekspresikan loh. Karena kalau tidak, justru emosi ini bisa berbahaya buat kita. Lah kok bisa gitu? Bisa dong, terutama emosi yang negatif. Nah, jika kita memendam emosi akan berdampak banyak nih bagi kesehatan kita. Misalnya, kita akan menjadi stres, kemudian tensi kita bisa naik, produktivitas kita menurun, terus dijauhi orang-orang sekitar. Kadang juga menjadi pelupa, menjadi cemas, terus tidak bisa berpikir jernih, merusak pertemanan. Terus kadang otot-otot yang ada di leher kita itu jadi tegang, memicu penyakit jantung. Terus kita jadi sulit nih untuk berempati kepada orang lain. Nah, bahaya banget kan? Jadi kita boleh dong sedih, kecewa, marah, bahagia, dan sebagainya. Asalkan jangan diluapkan dengan tingkat kemarahan yang kita tidak bisa mengontrolnya, lalu dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Misalnya kamu marah di jalan ketika disalib orang, dan kamu melampiaskannya di dalam kelas. Tidak boleh seperti itu. Terus kita melampiaskannya kepada orang yang salah, orang yang tidak ada hubungannya dengan emosi kita. Terus kita menyalahgunakannya melewati kekerasan dengan merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Oh, tidak boleh seperti itu. Apalagi kita melepaskan rasa emosi kita hanya untuk mencari perhatian orang lain. Dan jangan juga kita ekspresikan marah dengan cara memendam dan menjadi bom waktu. Bukan seperti itu ya, untuk mengekspresikan emosi itu. Lalu caranya bagaimana sih? Caranya misalnya pasti kita lagi marah nih, ya kita bilang aja sama teman kita, tolong ya
Jangan ganggu aku dulu, aku lagi emosi, aku lagi marah, dengan cara kita menggenggam di kertas tertulis, atau bisa juga kita menulis atau berjoget, menari, menggerakkan ekspresikan diri kita seperti bernyanyi, olahraga, dan sebagainya. Ini juga bisa disebut dengan self-healing. Ya, jadi cara tersendiri untuk mengatasi emosi kita tadi, untuk mengalihkan emosinya. Nah, terus bagaimana kalau kita sedang sedih? Nah, caranya ya sama aja dengan cara marah tadi, cuma setiap orang itu pasti beda-beda untuk mengekspresikannya. Misalnya seperti saya nih ya, jika lagi sedih ya kadang tidur, makan makanan yang kita sukai atau enak lah ya. Ya kadang ada juga kalian yang lagi sedih ya nangis sampai lega, atau nonton yang lucu-lucu biar moodnya kembali lagi, atau curhat kepada teman yang dipercaya. Ya setiap orang beda-beda sih mengekspresikannya kebahagiaannya, karena termasuk emosi yang positif ya, perlu juga kita ekspresikan. Ya perlu dong, bisa juga diekspresikan sewajarnya, dan menurut saya mengekspresikan kebahagiaan terbaik adalah berbagi kebahagiaan. Contohnya, kamu hari ini dikasih makanan oleh mama untuk bekal di sekolah. Teman-teman, sini dong makanan bareng aku bawa bekal banyak nih, dibuatin mama. Nah, itu bisa juga kan berbagi kebahagiaan orang lain untuk menambah kebahagiaan kita juga. Gimana mudahnya teman-teman? Nah, cara kita mengekspresikan emosi yang negatif maupun emosi positif, yang penting saat kita mengekspresikan emosi ini benar-benar harus terkontrol dan terkendali, karena emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang berlebihan hanya akan membuat penyesalan. Contohnya, ketika teman-teman diingatkan baik dengan kamu yang sabar ya, apa sih kamu ini gangguin aku juga, dan akhirnya kita menyakiti hati orang yang sudah peduli dan sayang sama kita. Nah, kita menyesal dong. Emosi yang berlebihan ini pasti akan menimbulkan masalah yang baru dalam merugikan diri sendiri. Dan yang jelas kita akan dijauhi orang-orang terdekat kita, karena kita orangnya emosian, hati kita ya begitulah ya teman-teman. Hati-hati menjaga emosi yang ada pada diri kita. Nah, bagaimana cara mengontrol emosi? Yang pertama, diam sejenak, lalu kemudian tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Yang ketiga, berhitung dalam hati atau bersikir astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi dari tempat yang membuat kita emosi. Misalnya tempat tersebut membuat kita emosi tapi kita masih berdiam diri di situ, itu hal yang salah. Lalu yang kelima, tenang dan berpikir solutif. Lalu lampiaskan ke hal positif. Misalnya, udahlah lagi marah nih ya, udahlah aku mau beli es aja. Nah, itu kan berarti kita melampiaskan emosi kita tidak di tempat tersebut, atau kita mencari hal-hal yang positif untuk melampiaskan emosi kita atau menghilangkan emosi kita tadi, mencari mood yang baru. Oke, itu tadi ya teman-teman materi dari saya terkait emosi dan cara mengontrol emosinya. Oke, next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.